saya Volpa dengan NIM 25120 dari Jaka Keuangan adalah evaluasi dari bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini sering diukur melalui laporan keuangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2251202115. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi di bagian pentingnya analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi manajemen, investor, dan kreditor dalam pengambilan keputusan. Ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sedangkan untuk investor, ini memberikan gambaran tentang potensi pengambilan investasi. Kreditor mengandalkan analisis ini untuk menentukan risiko dalam memberikan pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Indikator utama. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas yang umum digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar menghitung aset lancar dibanding dengan kewajiban lancar, menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat melunasi utang-utangnya dalam waktu dekat. Rasio cepat di sisi lain memperhitungkan aset yang lebih liquid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari pendapatannya. Ini termasuk rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan rasio return on investment atau ROI. Rasio laba kotor menggambarkan presentase pendapatan yang tersisa setelah mengurangi biaya barang terjual. Sedangkan rasio laba bersih menunjukkan laba setelah semua biaya dan pajak. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset adalah contoh utama. Rasio utang terhadap ekuitas mengukur seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan ekuitas pemegang saham. Sementara rasio utang terhadap aset menunjukkan proporsi total utang terhadap total aset perusahaan. Sekian, terima kasih. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio utang dan terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset adalah contoh utama. Rasio utang terhadap ekuitas mengukur seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Sementara rasio utang terhadap aset menunjukkan proporsi total utang terhadap total aset perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitrianti yang dimana jawabannya metode yang cocok, analisis arus kas, dan analisis resiko validitas dan likuiditas. Perusahaan bisa terlilit utang di laporan laba rugi secara akuntansi, tetapi mengalami masalah likuiditas yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbandingan antara laba bersih dan arus kas operasional. Yang kedua, rasio lancar atau current ratio. Yang ketiga, rasio hutang. Yang keempat, kualitas aset dan piutang. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rinta Nuraini yang dimana jawabannya
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu rumus umum yaitu total uang atau total ekuitas. Jika total uang perusahaan 500 juta dan total ekuitas 250 juta, maka DPR 500 juta dibagi 250 juta yaitu 2,0. Artinya setiap rupiah 1 ekuitas ditopang oleh rupiah 2 utang. Semakin tinggi angka ini, semakin tinggi resiko perusahaan terhadap utang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Pun Alif Mulhak. Di sini jawabannya, analisis kinerja keuangan membantu manajemen melihat kondisi keuangan saat ini, efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan. Informasi ini menjadi dasar menentukan arah investasi atau perluasan diversifikasi dan lain-lain. Yang kedua, mengelola biaya dan efisiensi. Yang ketiga, mengatur sumber perdanaan utang face model. Yang ketiga, menilai risiko dan peluang pasar. Adapun contohnya yaitu jika margin keuntungan menurun, strategi bisnis diarahkan untuk efisiensi biaya produksi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma yang dimana jawabannya ya bisa. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Altman-Gestor. Rumus ini menggunakan beberapa rasio keuangan atau modal kerja, laba, ditahan aset, penjualan, dan lain-lain untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Contoh indikator lain, yang pertama penurunan tajam laba bersih, yang kedua arus kas negatif secara berkelanjutan, yang ketiga rasio utang tinggi likuiditas rendah. Wabarakatuh. Ya, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Leni Apriani, yaitu pertanyaannya, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan analisis kinerja keuangan dengan strategi bisnis perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder? Jawabannya itu, analisis keuangan membantu mengevaluasi efektivitas strategi bisnis dengan data keuangan seperti rasio profitabilitas dan EVA. Perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Makfira, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan dan analisis kinerja keuangan menggunakan metode ekonomi value added atau EVA, serta kapan sebaiknya menggunakan masing-masing metode? Jawabannya itu, rasio keuangan berfokus pada efisiensi operasional dan kondisi keuangan atau jangka pendek. Sementara EVA ukuran nilai tambah ekonomi atau jangka panjang. Rasio keuangan digunakan untuk analisis cepat, sementara EVA untuk keputusan strategis dan investasi jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amirullah, yaitu bagaimana Anda dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang dapat beroperasi di lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan tidak stabil, serta bagaimana Anda dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan tidak stabil, diperlukan pendekatan komprehensif yang melampaui analisis keuangan tradisional. Bandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama, bukan hanya terhadap target internal atau kinerja historis. Berfokus pada tren dan laju perubahan indikator keuangan utama, tidak hanya nilai absolut. Rekomendasi strategis yaitu fleksibilitas keuangan. Yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan. Kedua, pertahankan cadangan kas yang memadai tetapi tidak berlebihan. Dan yang terakhir yaitu struktur utama dengan tenor yang beragam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andri Amir,
Pertanyaannya, bagaimana tingkat likuiditas perusahaan dan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek? Untuk menjawab pertanyaan tentang tingkat likuiditas dan likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, kita biasanya melihat beberapa risiko keuangan utama seperti quick ratio atau rasio lancar. Rumusnya itu rasio lancar sama dengan aset lancar dibahagi liabilitas lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya itu rasio cepat dibahagi aset lancar dikurangi persediaan dibahagi liabilitas lancar. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibahagi liabilitas lancar. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anansat Magandi. Bagaimana cara mengetahui aset yang lebih liquid dengan rasio likuiditas yang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anansat Magandi, bagaimana cara mengetahui aset yang lebih liquid dengan rasio likuiditas, dan berikan cara mengetahuinya dan cara menghitungnya dalam satu perusahaan yang diambang kebangkrutan. Yang pertama itu rasio likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama current end ratio. Yang pertama current ratio sama dengan aset lancar dan utang lancar. Yang kedua quick ratio sama dengan aset lancar, persediaan dan utang lancar. Contoh aset lancar itu sama dengan 500 juta, persediaan 200 juta, utangnya 600 juta. Berarti current ratio-nya itu sama dengan 0,83 dan quick ratio-nya itu 0,5. Artinya perusahaan kurang liquid dan beresiko bangkrut. Bismillah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Alif Putra Pertama. Pertanyaannya itu, bagaimana rasio-rasio keuangan dapat dimanipulasi secara legal dan bagaimana cara mendeteksinya? Manipulasi legal dibagi menjadi tiga. Yang pertama percepat pendapatan, tunda biaya. Yang kedua ubah metode akuntansi, dan yang ketiga sell and leaseback. Dan cara mendeteksinya itu analisis tren dan bandingkan dengan industri. Yang kedua baca catatan laporan keuangan, dan yang ketiga gunakan rasio kualitas dan laba arus kas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ferdio Bagus Pratama. Di sini pertanyaannya, bagaimana analisis rasio dapat membantu manajemen mengambil keputusan? Analisis rasio keuangan adalah alat yang ampuh bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Dengan membandingkan data keuangan dari berbagai aspek, ada beberapa cara analisis rasio membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja. Analisis rasio memungkinkan manajemen untuk menilai kinerja perusahaan secara komprehensif, misalnya dengan menganalisis rasio profitabilitas, manajemen dapat mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, mengidentifikasi area perbaikan. Analisis rasio dapat mengungkapkan area-area yang memerlukan perbaikan, misalnya rasio likuiditas yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen kemudian dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan likuiditas, seperti mengurangi utang atau meningkatkan penjualan.
Yang ketiga, membuat perencanaan strategis. Analisis rasio membantu manajemen dalam membuat perencanaan strategis yang lebih akurat. Dengan memahami tren kinerja keuangan, manajemen dapat memprediksi kebutuhan keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, ada membuat keputusan investasi. Analisis rasio dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dengan memahami risiko dan potensi pengembalian investasi. Manajemen dapat memilih investasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, memperbaiki efisiensi operasional. Analisis rasio dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi area-area yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, misalnya rasio perputaran persediaan yang rendah. Menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menyimpan terlalu banyak persediaan. Manajemen kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, membuat keputusan pendanaan. Analisis rasio dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan pendanaan yang tepat. Dengan memahami struktur modal perusahaan, manajemen dapat memutuskan sumber pendanaan yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Analisis rasio membantu manajemen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat, yang mudah dipahami, manajemen dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah, di mana pertanyaannya, bagaimana Anda menentukan apakah suatu perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau tidak? Sebutkan indikator-indikator kunci yang Anda gunakan dalam analisis ini. Untuk menentukan apakah suatu perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat, kita perlu menganalisis beberapa indikator kunci yang menunjukkan kinerja keuangannya. Ada beberapa indikator penting. Yang pertama, profitabilitas. Margin keuntungan menunjukkan persentase laba bersih terhadap total pendapatan. Margin keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah penjualan. Yang kedua, return on equity atau ROE menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang baik dari modal yang dimiliki. Yang ketiga, return on assets atau disebut ROA, menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada likuiditas. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar utang jangka pendeknya. Quick ratio mirip dengan current ratio tetapi tidak menyertakan persediaan dalam perhitungan. Quick ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar yang liquid untuk membayar untung jangka pendeknya. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Cash ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang ketiga, solvabilitas. Debt to equity ratio menunjukkan proporsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Debt to equity ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit utang dan lebih banyak ekuitas, yang berarti perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah. Times interest earned menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dari pendapatan operasional.
yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar bunga utang. Yang keempat, efisiensi investor turnover ratio menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Inventory turnover ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola persediaan dan tidak menyimpan terlalu banyak persediaan. Accounts receivable turnover ratio menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dagang. Accounts receivable turnover ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola piutang dagangnya dan tidak memiliki banyak piutang yang macet. Pertanyaan ketiga dari Eliana. Pertanyaannya, bagaimana analisis rasio keuangan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan apa saja keterbatasannya? Kita bahas yang pertama, bagaimana analisis rasio keuangan membantu evaluasi kinerja. Yang pertama, profitabilitas. Rasio seperti return on equity atau disebut ROE dan return on assets atau disebut ROA menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Rasio ini membantu menilai efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Likuiditas. Rasio seperti current ratio dan quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting untuk menilai risiko likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang tepat waktu. Solvabilitas. Rasio seperti debt to equity ratio dan times interest earned menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini membantu menilai risiko keuangan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Efisiensi. Rasio seperti inventory turnover ratio dan accounts receivable turnover ratio mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam manajemen aset. Keterbatasan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada perbandingan antar perusahaan. Membandingkan rasio antar perusahaan bisa sulit karena perbedaan ukuran, industri, dan strategi bisnis. Yang kedua, pengaruh faktor eksternal. Rasio keuangan tidak selalu mencerminkan sepenuhnya kinerja perusahaan, karena bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan persaingan. Yang ketiga, manipulasi data. Rasio keuangan dapat dimanipulasi secara legal melalui strategi akuntansi atau perubahan kebijakan. Yang terakhir, kurangnya informasi kualitatif. Analisis rasio keuangan tidak mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, reputasi perusahaan, dan inovasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Lestari. Di sini pertanyaannya, bagaimana dampak inflasi terhadap analisis kinerja keuangan dan metode apa yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja keuangan secara real? Inflasi disesuaikan. Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap analisis kinerja keuangan karena dapat mendistorsi angka-angka keuangan dan mengurangi daya beli dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dampak inflasi terhadap analisis kinerja keuangan, yang pertama, penurunan nilai aset. Inflasi menyebabkan nilai aset tetap seperti bangunan dan perawatan menurun secara real. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya penggantian aset tersebut di masa depan. Yang kedua, peningkatan biaya operasional. Inflasi meningkatkan biaya operasional perusahaan seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan utilitas. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan.
Yang ketiga, distorsi laporan keuangan. Inflasi dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan, terutama pada laporan laba rugi. Misalnya, penjualan dan laba perusahaan mungkin tampak lebih tinggi dalam periode inflasi, tetapi keuntungan real mungkin lebih rendah karena nilai uang menurun. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja keuangan secara real, ada beberapa metode. Yang pertama, metode indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah indikator utama inflasi yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia untuk menghitung kinerja keuangan secara real. Nilai keuangan di masa lalu dapat disesuaikan dengan IHK untuk mencerminkan penurunan nilai uang akibat inflasi. Yang kedua, metode deflator GDP. Deflator GDP adalah indikator inflasi yang mencakup seluruh perekonomian dan dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai nominal GDP menjadi nilai real. Yang ketiga, metode penyesuaian harga. Perusahaan dapat menyesuaikan harga produk atau jasa mereka untuk mengimbangi inflasi. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kehilangan pangsa pasar. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Supriyanto, yang dimana pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan perusahaan jika rasio laba bersih menurun dari tahun ke tahun? Jadi jawabannya, jika rasio laba bersih perusahaan menurun dari tahun ke tahun, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, analisis penyebab. Lakukan analisis mendalam untuk memahami faktor penyebab atau penurunan seperti peningkatan biaya, penurunan penjualan, atau kompetisi yang lebih ketat. Yang kedua, pengurangan biaya. Tinjau dan identifikasi area di mana biaya dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Pertimbangkan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru yang dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat, peningkatan pemasaran. Tingkatkan strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kelima, peningkatan kualitas. Fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Optimisasi proses. Yang keenam, optimisasi proses. Tinjau dan optimalkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Yang ketujuh, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan tambahan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Yang terakhir, evaluasi harga. Tinjau struktur harga dan pertimbangkan untuk melakukan penyesuaian agar lebih cepat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali Zulkarnain, yang dimana pertanyaannya, mengapa rasio cepat dianggap lebih konservatif dibandingkan rasio lancar? Ya, karena rasio cepat dianggap lebih konservatif dibandingkan rasio lancar karena beberapa alasan utama. Yang pertama, kriteria aset. Rasio cepat hanya mencakup aset yang sangat likuid seperti kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Yang kedua, resiko persediaan. Persediaan bisa dimiliki resiko penyusutan atau kadaluarsa dengan tidak memasukkan persediaan. Rasio cepat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tergantung pada penjualan barang. Yang ketiga, kesiapan likuiditas. Rasio cepat menunjukkan beberapa cepat perusahaan dapat memenuhi penjualan persediaan. Ini mencakup gambaran lebih realistis tentang likuiditas. Yang keempat, ketidakpastian arus kas.
Penjualan persediaan mungkin tidak selalu menghasilkan arus kas yang cepat tergantung pada permintaan pasar. Rasio cepat menghindari ketidakpastian ini dengan fokus pada aset yang pasti dan menghasilkan kas. Yang terakhir, pendekatan manajemen risiko menggunakan rasio cepat membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk lebih berhati-hati dalam analisis risiko likuiditas. Ini mendorong keputusan yang lebih konservatif dan strategis.